Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkahnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu absen dulu ya. Dian, Usep, Rifki. Baik, hadir semua ya. Untuk selanjutnya, Ibu akan membahas materi tentang sejarah Daulah Utsmani. Yang pertama itu sejarah lahirnya Daulah Utsmani. Daulah Utsmani berasal dari salah satu suku di Turki Barat, yaitu suku Kayi. Pembimbing suku Kayi ini bernama Sulaiman Shah. Setelah Sulaiman Shah meninggal, beliau digantikan oleh Ertugrul. Sulaiman Shah ini mempunyai 4 orang putra, yaitu Sarkun Tarkin, Tokdar, Ertugrul, dan Dandan. Setelah meninggalnya Sulaiman Shah, kelompok keluarga besarnya terbagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok menginginkan kembali ke daerah asalnya. Satu kelompok lainnya melanjutkan ekspedisi ke wilayah Asia Kecil bersama Ertugrul dan Dandan. Yang kemudian Ertugrul diangkat sebagai pemimpin baru hingga akhirnya mereka menetap di Anatolia. Ertugrul membantu Alauddin I, yaitu Sultan Saljuk Rum, dalam melawan Bizantium. Ertugrul dan para pengikutnya membantu pasukan Alauddin I hingga mencapai kemenangan. Atas bantuan ini, Alauddin I sangat berterima kasih dan memberikan hadiah kepada Ertugrul dan pasukannya, yaitu berupa daerah pegunungan Armenia dan lemah seguta di sepanjang sungai Sakarya. Pada tahun 1288 Masehi, Ertugrul meninggal dunia, kemudian digantikan oleh Utsman. Karena kesetiaan Utsman kepada Alauddin I, beliau diberi gelar yaitu Utsman Bey dan diberikan daerah yang lebih luas, serta dapat memakai mata uang sendiri, bahkan juga disebut dalam khutbah Jumat. Pada tahun 1299, Mongol menyerang Saljuk Rum, tetapi serangan itu bisa digagalkan oleh Utsman. Tak berapa lama Alauddin I meninggal dunia. Sementara Sultan Alauddin ini tidak memiliki putra yang pantas menghentikan kedudukannya. Maka peristiwa ini dimanfaatkan oleh Utsman untuk menyatakan diri sebagai penisah Utsmaniyah atau kerja keluarga Utsman dan dapat dukungan rakyat. Dan demikian berdirilah kerajaan Utsmani dengan Ibnu Qatam pertamanya di Qurahisar atau Istisyar. Nah, selanjutnya itu ada strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Utsmani pada tahun 1300 sampai 1400-an ya. Yang pertama yaitu Utsman pada tahun 1299 sampai 1326. Yang pertama yaitu Utsman menjadi sultan bergelar Padishah Al-Utsman, yaitu raja keluarga Utsman. Yang kedua, beliau adalah seorang pemberani, mukhlis, adil, dan bijaksana. Yang ketiga yaitu beliau juga menyerang perbatasan Bizantium dan menaklukkan Buresa atau dijadikan ibu kota. Yang kedua yaitu Orkan pada tahun 1326 sampai 1360 Masehi. Hal-hal yang beliau lakukan menjabat sebagai pemimpin yaitu yang pertama, melakukan perluasan wilayah ke Nicaya, Nikomedia, Sukrutari. Yang kedua, mendirikan angkatan militer yang kuat Janisari dengan bendera merah, gambar bulan sabit, dan padang Julkor.
Yang ketiga, membangun masjid dan akademi-akademi pengetahuan. Selanjutnya itu Murad I pada tahun 1360 sampai 1389 Masehi. Yang pertama yaitu menaklukkan Eropa, yaitu Adrianople. Yang kedua, menaklukkan Macedonia, Sofia, dan seluruh wilayah utara Yunani. Yang ketiga yaitu Adrianople diserang Raja Kurok V atau Serbia, Raja Bosnia, dan Sigismund atau Hongaria atas restu Paus Urbanus V. Yang terakhir yaitu Sultan Bayezid pada tahun 1389 sampai 1402 Masehi. Yang pertama yaitu melakukan perluasan ke negara-negara Kristen Anatolia. Yang kedua, ekspansi ke Konstantinopel di Timur Leng, menyerang kemudian bertempur di Ankara. Yang ketiga, Sultan Bayezid I ini ditawan dan wafat tahun 1403 Masehi, dan putra Bayezid merebut kekuasaan. Baik, dari Ibu sekian, dan tugasnya yaitu membuat mind mapping. Minggu depan dikumpulkan. Baik, Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.